Dan saya sendiri sini sebagai staf biasa untuk melayani administrasi mereka-mereka yang terkenal dengan COVID ini tidak mengenal waktu lagi. Kadang-kadang 24 jam bekerja, tidak ada waktu liburnya. Apalagi kita tahu, gitu. Jadi karena asli paham benar kan semua. Orang yang bekerja di Kecamatan Kelapa ini 106 orang, sedangkan jumlah desa yang dilayani sekitar 14 desa ya Pak Maksudnya berupa ada di sini di puskesmasnya, sedangkan BTS-nya ada 20 orang. Jadi cukup penunjang ya ada. Yang saya hormati Pak Budi Prastio selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Ketua Komisi 3 Pak Mahidin, Pak Wakil Ketua Komisi 3 Pak Idrianto, Sekretaris Komisi 3 Pak Hilman, sekalian kenalan Pak. Kemudian anggota Komisi 3 Pak Silvana, siapa? Anggota Praitno Catur Nugroho hadir ya. Yang terhormat juga Pak Rustianto selaku anggota juga Komisi 3, serta Pak Sukri Gumai anggota Komisi 3 juga, serta Bapak Hendra dan Pak Jor ya, yang turut hadir di ruangan ini. Yang terhormat juga Pak Ketua TU, Kepala TU Puskesmas Kelapa Pak Tamini, Ketua tim mutu kita Pak Sulmawi, serta Koordinator perkalian kita Pak Arianto, serta saya perkenalkan juga ini staf kita. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Tamini ini adalah asli Belitung Pak. Jadi Pak Tamini ini awal dia PNS dulu di Belitung Pak ya. Kemudian 87. Bukan 87. PNS Pak Puskesmas Kelapa, saya bolehnya juga 24 jam, UGD-nya juga 24 jam. Puskesmas Kelapa ini adalah puskesmas dengan luas wilayah paling luas ya se-Bangka Barat ini. Kita punya 13 desa, 1 kelurahan. Ya, artinya ada 14 ya. Kita juga berbatasan dengan Kabupaten Bangka Induk. Di sebelah sudah Kabupaten Bangka Induk, bukan Bangka Barat Pak, Kecamatan Bangka. Tepatnya Simpang Belinyu itu desa Marsenang, biasa disebut dengan Simpang Belinyu ya, kalau desanya Marsenang. Tapi orang sini nyebutnya dengan Simpang Belinyu. Itu warung makan sebelah itu, tempat persinggahan mobil-mobil bis itu Simpang Belinyu itu adalah Kabupaten Bangka Induk. Bangunan kampung itu sudah Kecamatan Tumbilang. Jadi peserta BPJS kita ini Pak, bukan kebanyakan sih, banyak juga yang dari kecamatan kita, tapi perbatasan orang ini yang dari Kecamatan Bakam sama Kecamatan Tempilang dan Biosilik banyak juga dari peserta kita. Jadi berobatnya ke sini. Jadi kita ini cukup banyak Pak pasiennya yang datang setiap hari ke poli kita, cukup banyak. Kalau jumlah penduduk tadi sudah disampaikan oleh Pak Tamini 34.106 jiwa ya. Jumlah pegawai paling banyak se-Bangka Barat ini ya Puskesmas Kelapa. Sebetulnya kecamatan ini sudah layak untuk dibuat satu lagi puskesmas. Kita sudah pernah mengajukan kepada Dewan waktu itu agar diperjuangkan ya, dibuat 2 puskesmas, dibelah begitu. Kalau tidak, dibuatlah rumah sakit begitu. Jadi agar beban puskesmas ini semakin sedikit begitu. Karena beban kita itu terutama mengenai target program yang mana kita itu harus capainya 100%. Bisa dilihat itu capaian kita di tahun 2019 itu sedikit sekali ya mengenai SPM-nya. Ini harus 100%. Disampaikan oleh Pak Hendra beberapa waktu lalu menghubungi saya, terus saya baca temanya mengenai penanganan COVID-19 Pak ya, penanganan COVID-19 di wilayah kita. Nanti akan disampaikan oleh koordinator yang langsung mengenai penanganan COVID-19 ini oleh Pak Arianto.
Kita juga sharing di sini Pak ya, sharing bercerita ataupun informasi dari Pak Pasmi sebagai pimpinan Puskesmas. Mungkin yang sekarang kita lanjutkan waktu kita berikan dengan Bapak pimpinan dari rombongan waktu dan tempat yang persilakan. Amin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan teman-teman di Komisi 3 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, serta dari Sekretariat DPRD Pak John selaku Kabak Persidangan dan Pak Hendra selaku pendamping Komisi 3. Kegiatan dan fungsi dari rekan-rekan Komisi 3 kemudian juga menjadi agenda silaturahmi sebetulnya, bahwa dalam kondisi tantangan keseharian kita masih diberikan kesehatan kekuatan bisa melakukan kegiatan. Dan alhamdulillah sesuai dengan jadwal dan agenda, kami dari Belitung bisa berkunjung ke Bangka, khususnya di Bangka Barat dan juga di Kecamatan Kelapa. Memang dari agenda mendapat menjadi tolak ukur di Bangka Barat dengan prestasinya, dan mungkin juga tahapan-tahapan bagaimana sampai saat sekarang bisa menjadi sesuatu yang lebih ketika kita berada di kabupaten yang mungkin jauh dari pusat ibu kota. Artinya Kabupaten Bangka Barat bisa menampilkan untuk pelayanan kesehatan masyarakatnya pun masih bisa optimal, walaupun mungkin kalau dari lokasi Kabupaten Bangka Baratnya terdekat mungkin Bangka atau Pangkal Pinang cukup jauh jaraknya. Artinya beban yang memang dijalankan oleh rekan-rekan dari pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas Kelapa ini cukup fantastis Pak, dan kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas pelayanan yang telah diberikan. Karena walau bagaimanapun tanpa kita sadari, seperti tadi kita juga akhirnya menyadari bahwa masyarakat Belitung pun ada di sini gitu. Artinya baik itu melayani ataupun dilayani, kita dalam keseharian alhamdulillah bahwa apapun yang terjadi dari yang Maha Kuasa, tapi kita yang ini sedikit perkenalannya beliau dari Hanura nih Pak, pemimpin Ketua Komisi 3 ya. Kemudian Wakil Ketua Pak Idrianto ini sama dengan saya dari Golkar. Kemudian Pak Hilman ini sekretarisnya dari Nasdem, Pak Rusdianto dari PKS. oh Ya. Mereka Karena tutur kata bahasanya memang mungkin nanti kan kawan-kawan saya di Komisi 3 ini nggak ada yang Gerindra ya Pak. Pak Gubernur dari Gerindra. Ya, wakilnya dan alhamdulillah ada Pak Iman dari Nasdem, orang Belitung juga. Nanti disampaikan Pak, ada Pak Tamini orang Belitung juga di Kelapa gitu. bidan kita juga ada dari itu bidan ya Pak. Ya, amin. Saya kira kalau Pak John ini beliau kabak persidangan. Ya, beliau kampung halamannya memang di Pulau Seberang Pak ya. Mudah-mudahan nyambung lah mana. Kalau kami sih ngarangnya dari Belitung Pak nyambung. Enak jadi kita bawa balik Pak. Seperti tadi tanpa mengurangi rasa hormat, kami banyak mengucap terima kasih Pak atas sambutan pada hari ini. Tidak lebih kalau sebuah kunjungan itu silaturahmi sudah menjadi awal kita. Ke depan kita bisa membangun sinergi secara luas antara Bangka dan Belitung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan kalau ada yang kurang mohon bisa dimaklumi. Untuk kembali ke Pak Temini nanti silakan pada kawan-kawan anggota DPR Komisi 3 bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda kunjungan pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini dari Pak Budi Prasetyo. Selanjutnya mungkin kami berikan kepada Pak Arianto sebagai gambaran Pak bagaimana pelayanan kami berkenaan dengan COVID ini di Kecamatan Kelapa. Saya terhormat Bapak-Bapak dari Komisi 3 DPRD Belitung ya. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian terhormat juga pimpinan Pak Sebab TU, Ketua Mutu, dan staf-staf Superiandi. Izin Pak, ingin menyampaikan sedikit gambaran penanganan COVID di Puskesmas Kelapa. Sebenarnya agak gimana ya? Kalau dari penyampaian Bapak tadi jadi tolak ukur di Bangka Barat, bisa dikatakan iya, cuman malu
karena masih banyak mungkin puskesmas lain yang lebih bagus dari kami. Tapi di sini kami akan mencoba menampilkan sedikit untuk oleh-oleh. Kalaupun ada yang kurang, insya Allah nanti kami akan belajar untuk memperbaiki. Di balik itu ada 10 dusun lagi, Pak. Itu luas wilayah. Yang mana tadi dari semenjak COVID ini kami sangat luar biasa ekstra bekerja. Yang mana tim kami kewalahan pagi siang malam. Mungkin bapak-bapak juga merasakan 319 itu kita ada 14 orang yang meninggal. Meninggalnya ini 13 orang di tahun 2021, Pak. Di tahun 2020 cuma 1 orang. Itu di akhir tahun dari kecamatan. Kemudian alhamdulillah isoternya nggak jauh juga dari sini, sekitar 300-400 meter dari sini isoternya ada di kecamatan. Kemudian penanganan pertama kita bawa ke isoter. Penanganan kedua kita tetap di rumah, tetapi jika dia misalkan dengan dia baru melahirkan, tidak kita bawa ke isoter karena dari rumah sakit telah dipulangkan. Nah, kemudian di bulan Juli ternyata karena masyarakat ini merasa sudah penurunan kasusnya agak mulai kasusnya stabil, agak turun, jadi agak tenang. Ternyata di bulan Juli itu ada peningkatan lagi karena masyarakatnya sudah mulai acuh tak acuh kembali. Di bulan Juli kemarin kita ada 74 kasus sekali lagi. Dan di bulan Agustus tetap dengan kondisi yang sama, 74 kasus, ada berapa 4 kematian. Kemudian di bulan Agustus 74 dan di bulan September sampai sekarang masih berjalan waktu untuk perempuan ini lebih banyak terkena COVID di tahun 2020 sampai bulan Maret. Kita kerjanya seolah-olah sendiri dalam arti bantuan dari pihak yang lainnya seolah-olah mereka kan walaupun kita libatkan tapi tidak sepenuhnya. Yang Babinsa itu harus wajib ikut tracer dengan kita. Ya, satgasnya kita sangat terbantu, Pak. Nah, dari situ mereka juga ikut ketika ada kasus, kita ajak ke lapangan. Malam turun. Pokoknya 24 jam sama seperti kami harus tetap siap, harus tetap siaga. Dimanapun kasus itu, Babinsa daerah tersebut harus siap. Perhatian lebih lagi dari pemerintah. Dapat bantuan itu berupa sembako kemarin ya. Kalau di sini sembako. Nah, yang di shelter mereka dikasih makan 3 kali sehari dan juga keluarga dipantau juga gitu. Jadi ya inilah kenapa kami katakan sekarang masyarakatnya mulai agak patuh walaupun keningkatan kasusnya agak tinggi, tapi agak patuh. Ini kami dapat kenapa dia tinggi 2 bulan berturut-turut, September sama Juli sama Agustus, karena ternyata di situ banyak pelaku perjalanan, Pak. Untuk melacak, melakukan pemeriksaan, pengambilan sampel dan sebagainya untuk meriksa kondisi kesehatan mereka yang ada di karantina. Kalau kita di sini di shelter kita pantau. Jadi untuk memantau lainnya bukan cuma kita, pihak desa, dan juga yang enggak kalah lebih penting adalah status sosial mereka. Bapak lebih paham di sini. Jika ada orang terkonfirmasi COVID di daerah kita, di kampung kita, pasti status sosialnya akan merasa dikucilkan. Nah, ini sekarang yang PR bersama kita, dan alhamdulillah 80% wilayah kita, khususnya Puskesmas Kelapa, masyarakat sudah mengerti. Jadi kalaupun ada yang terkena COVID, mereka tidak takut lagi, justru mereka bersyukur, semangat. Ada yang datang ke rumah tetangganya ngasih makanan, padahal mereka sudah dibantu dari desa. Tapi kata masyarakat, nggak apa-apa Pak, biar mereka lebih merasa tidak dikucilkan, tidak diasingkan. Dan terjadi di tahun 2020 seperti itu tadi. Kita apa yang akan kita lakukan? Kemudian seperti apa kiat-kiatnya? Nah, dari hasil penyelidikan ini kita tetap, kalau kami berfokus kepada OTW, Pak. Orang, siapa, tempatnya, dan waktu. Jadi orang itu misalkan si A, kemudian tempatnya di mana? Di desa, misalkan kami sendiri di desa Sinarsari. Waktu itu juga kita harus turun. Kita tidak menunda-nunda waktu, besok berusaha. Karena sesuai dengan aturan negara, 1 kali 24 jam harus teridentifikasi semua, Pak. Kadang-kadang pimpinan kita sendiri, Pak, yang pergi. Ketika kami sekarang kan lagi disibukkan dengan vaksin, Pak. Lagi disibukkan dengan vaksin. Apalagi sekarang vaksin kita, kami memang digenjot
hari Minggu bekerja, nggak ada yang libur, sampai sekarang belum merasakan libur Pak, sudah setengah bulan. Jujur saja, sambil curhat ini Pak ya. Kenapa? Tujuannya untuk percepatan vaksinasi. Percepatan dalam arti ini biar COVID-nya kan kalau sudah 75% masyarakat kita tervaksin, maka insya Allah bisa dikatakan kita sudah menuju era yang baru. Jadi kami sampai sekarang juga hari ini tim kita vaksin, tetap vaksin Pak. Ada 2 gerai di sini. Makanya percepatannya langsung. Jadi tim yang untuk periksa tadi dengan Pak Supriyadi sudah kami suruh. Lama kayaknya di puskesmas manapun ini masalahnya. Berkerumunan. Dan kalau di kampung saya dari kami sadar mungkin investasi ini tidak sempurna dan banyak kekurangan Pak. Jadi mohon maaf kalau dalam penyampaian kami banyak kata-kata yang salahnya Pak, atau mungkin kurang berkenan di bapak-bapak semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Puskesmas Kelapa, ya mungkin nanti ini ada masukan atau himbauan dari bapak-bapak sekalian dari apa yang sudah ditayangkan. Mungkin ada masukan yang kami harapkan masukan ya berkenaan dengan poin tersebut.